Preview. Halo bro dan sis, kita masuk ke dunia kriminal dulu ya. Film hit produksi 1995 yang dibintangi dua aktor legend, Robert De Niro dan Al Pacino, adalah sebuah film yang ceritanya diadaptasi dari pengalaman seorang Chuck Adamson, seorang mantan polisi Chicago yang kemudian menjadi penulis naskah seri televisi. Ketika pada tahun 60-an, dia lagi nguber-nguber seorang kriminal yang bernama Neil McCauley, yang di film ini diperankan oleh Robert De Niro. Karakter Neil pada film ini dipertahankan nama aslinya dan karakter Chuck sendiri disesuaikan menjadi Vincent Hanna, tokoh yang diperankan oleh Al Pacino. Settingnya diadaptasikan ke kota Los Angeles kurun waktu 90-an. Ini sebuah film aksi yang heroik dan epik menurut kita. Cerita kucing-kucingan antara polisi dan penjahatnya yang sangat menarik, dibarengi dengan adegan aksi tembak-tembakan yang kayaknya paling epik di antara film-film polisi dan kriminal lain. Di tengah jalan besar kota LA, siang hari, durasinya main panjang pula. Oke, kita langsung aja. Kota Los Angeles di siang hari, sebuah perampokan akan segera terjadi. Sekelompok kawanan kriminal yang terdiri dari Neil McCauley, Chrissy Harris, Michael Cerrito, Trejo, dan Wayne Rowe bergerak dengan dua kendaraan, satu mobil ambulans dan satu truk tronton. Mereka berhenti di sebuah underpass jalan tol yang tidak terlalu sibuk, menunggu targetnya datang. Target buruan mereka adalah sebuah mobil pembawa uang dan surat-surat berharga. Ketika mobil buruannya ini tiba, truk tronton yang dikendarai Cerrito langsung menabrak mobil van tersebut. Operasi ini sudah direncanakan dengan sangat matang. Mereka membongkar kendaraan lapis baja itu untuk menjarah surat-surat jaminan hutang yang nilai per lembarnya sangat-sangat tinggi. Uangnya mah mereka tinggalkan. Sebagian masuk ke dalam truk dan sebagian menjaga para polisi pengawal agar mereka tidak bertindak. Komplotan ini bergerak sesuai timing yang telah mereka tentukan. Waktunya harus tepat dan presisi. Barang yang mereka cari akhirnya berhasil mereka temukan. Kawanan perampok segera ngacir dari TKP. Wayne Rowe menghadapi polisi yang lagi limbung karena pendengarannya pekak akibat ledakan. Dia merasa ditantang. Bukannya membiarkan polisi yang sudah tidak berdaya itu, orang ini malah langsung menembaknya. Akhirnya karena tidak mau ada saksi, Neil mengkomando untuk menghabisi semua polisi. Pembunuhan yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya. Neil sangat marah dengan tindakan Wayne Rowe. Akhirnya karena terdengar suara tembakan, polisi pun bisa segera meluncur ke TKP meskipun sempat tertahan oleh ranjau paku yang mereka pasang di jalanan. Para perampok pun meninggalkan mobil ambulans yang mereka gunakan sebagai mobil operasi dalam keadaan terbakar dan kabur dengan mobil lain yang sudah mereka persiapkan sebelumnya di lokasi tersebut. Neil memberikan surat-surat jaminan hutang itu kepada temannya yang bernama Nate. Agar cepat cair, Nate mengusulkan agar surat-surat itu dijual balik dengan nilai yang lebih rendah kepada pemilik dari surat tersebut, sebuah bank yang juga sering beroperasi sebagai tempat pencucian uang yang dimiliki oleh Roger Van Zant. Kemudian datanglah Vincent Hanna di lokasi TKP, seorang detektif senior, pemburu kriminal paling ulung, paling berdedikasi yang pernah dimiliki oleh LAPD. Dia menganalisa lokasi kejadian, mulai dari pemilihan lokasi perampokan, timing penyergapan, cara mereka membobol mobil lapis baja. Vincent Hanna bisa menyimpulkan bahwa kawanan perampok ini benar-benar jago dalam melakukan aksinya. Dia kemudian melakukan instruksi kepada para anak buahnya untuk melakukan penyelidikan mulai dari jenis bom, list perampok yang ada di FBI, dan sebagainya. Malam itu juga sekelompok perampok tadi sedang rehat makan malam. Wayne Rowe si pembawa masalah dengan santainya makan. Wayne Rowe baru sekali ini aja kerja bareng mereka. Dia direkrut sebagai freelance. Tak lama kemudian Neil datang. Dia duduk di samping Wayne Rowe dan langsung menghukum orang tersebut. Mereka membawa si gondrong itu keluar. Sementara Cerrito dan Chris ngecek kondisi sekitar dan Trejo bersiap di sebuah mobil, Neil menghajar Wayne Rowe. Mereka hendak sekalian membunuhnya. Sesaat ketika Neil hendak menembaknya, Cerrito meneriakkan sinyal bahwa polisi patroli sedang lewat ke tempat mereka. Menunggu sampai polisi itu lewat, Neil baru sadar ketika Wayne Rowe sudah nggak ada di hadapannya. Si preman itu sudah kabur. Besok paginya, Vincent melabrak markas seseorang yang bernama Albert Torrena, seorang penjahat cilik yang banyak bergaul di dunia kriminal, untuk mencari info tentang orang dengan julukan Slick.
Vincent tidak mendapatkan info dari orang ini, tapi si Albert janji untuk mempertemukan Vincent dengan kakaknya yang punya info lebih banyak jam 2 subuh di sebuah klub. Anggota kawanan perampok sendiri sedang disibukkan dengan rencana operasi mereka selanjutnya. Neil berbincang dengan Kelso, seorang hacker yang memiliki info tentang peluang untuk mendapatkan target berikut. Merampok sebuah bank dengan cara menghack transmitter CCTV dan jaringan komputer mereka selama 20 menit. Piranti tersebut harus dipasang malam sebelumnya dan diset agar beroperasi dengan timer. Nate menelpon Roger Van Zandt dan menawarkan surat-surat jaminan hutang yang ada di tangannya agar dibeli dengan harga yang miring. Van Zandt masih memiliki 40% keuntungan dari jaminan surat itu. Van Zandt menyetujui untuk membelinya kembali. Jadwal serah terima barang pun akan diatur. Kesal karena harus membeli barang yang dicuri darinya, Van Zandt pun mengutus seorang bodyguard yang bernama Hugh Benny untuk mengatur sesuatu. Salah seorang anggotanya Neil yang bernama Chris punya masalah dengan manajemen keuangan. Ia selalu menghabiskan uang di meja judi dan itu yang membuatnya selalu bertengkar dengan Bini. Malam itu ia terpaksa numpang tidur di rumah Neil karena di rumah ia lagi gontok-gontokan sama Bini. Sementara Chris nginap di rumah, Neil keluar untuk mengatur pertemuan dengan utusan Van Zandt. Dia menelepon dengan telepon koin di jalanan. Di lokasi telepon umum itu, dia memandang ke sebuah motel yang berada di seberangnya. Dia melihat Charlene, istrinya Chris, sedang bersama dengan lelaki lain. Setelah lelakinya itu keluar kamar, segera Neil mendatangi kamar tersebut dan melabrak Charlene. Dia janji akan melupakan apa yang ia lihat, asal Charlene balik lagi dengan Chris dan ngasih lagi dia kesempatan. Charlene boleh melakukan apapun apabila nantinya Chris kembali ngaco dan membuat pelanggaran. Charlene pun diseret agar segera pulang menuju rumahnya. Vincent datang tepat seperti yang dijanjikan oleh Albert Torrena jam 2 tengah malam di sebuah klub. Albert menepati janjinya pula untuk datang mempertemukan ia dengan kakaknya yang bernama Richard. Si Richard ini bilang bahwa beberapa hari yang lalu ia bertemu dengan mantan teman satu penjara dulu di jalanan. Laganya kayak yang lagi nggak banyak kerjaan, tapi menurut Richard, dia ini kalau lagi gitu justru sebetulnya lagi ada sesuatu yang besar. Nama orang itu adalah Michael Cerrito. Dia ini sering manggil orang dengan panggilan Slick. Vincent segera menelpon rekannya untuk menelusuri data Michael Cerrito dan rekornya ternyata lumayan panjang. Semua berkaitan dengan tindak perampokan dan penganiayaan. Vincent meminta rekannya untuk memulai membuntuti Cerrito kemanapun ia bergerak, terutama saat ia makan di restoran, di mana dan dengan siapa saja dia pergi makan malam. Besok siangnya, Neil sedang berada di sebuah tempat yang dijanjikan oleh orangnya Van Zandt untuk bertemu. Tempat itu sebuah lahan terbuka dengan satu buah bangunan seperti gudang di tengah lahan tersebut. Sebuah mobil pickup putih datang kemudian menghampiri mobil sedannya Neil. Mobil mereka pun saling berdampingan, masing-masing pengendara saling berhadapan. Neil meminta agar kurirnya Van Zandt melemparkan paket uangnya ke dalam mobilnya. Paket tersebut dilemparkan, namun Chris yang ternyata diam-diam mengintai dari atap gudang melihat sebuah pergerakan di samping mobil Neil dan dia segera memperingatkan temannya. Neil dengan refleks segera menggerakkan mobil untuk menabrak orang itu. Van Zandt rupanya melakukan jebakan. Pickup tersebut mencoba kabur namun berhasil terkena tembakan dari Chris dan Cerrito yang berjaga pula di luar gerbang lahan tersebut. Sementara Neil menghabisi si pengintai yang tadi hampir berhasil menembaknya dari belakang. Mereka kemudian membuka paket tersebut. Ternyata isinya adalah tumpukan kertas. Neil menelpon Van Zandt dan menyatakan perang terhadapnya. Kawanan perampok yang sudah seperti keluarga ini malamnya melakukan makan malam di sebuah restoran. Chris dan Cerrito dengan pasangannya masing-masing dan keluarganya. Trejo pun demikian. Hanya Neil saja yang sendiri dan pasti jadi perhatian dari anggota lain yang care sama dia. "Kapan nikah bro?" "Tara kalau sempet," kata Neil. Yang seperti juga Vincent Hanna adalah sosok idealis yang berdedikasi terhadap profesinya masing-masing. Mereka lebih memilih mengenyampingkan urusan pribadi. Namun hati tidak bisa berbohong. Neil panas juga melihat kebahagiaan para rekannya. Ia menelpon Edie, cewek yang baru dikenalnya tempo hari, untuk ia ajak ketemu. Janjianlah mereka ini. Mereka semua beres makan malam dan keluar resto. Pasukan Vincent dan kawan-kawan sudah mengintai mereka dari atap sebuah billboard besar. Mereka mengidentifikasi semuanya satu persatu, dari orang yang bersangkutan, pasangannya, sampai mobil yang dipakai oleh mereka. Namun dari semuanya, mereka masih belum mengenali sosok seorang Neil McCauley. Vincent meminta krunya untuk segera mencari tahu jati diri orang ini. Dia bertekad untuk memberi mereka kejutan di lokasi operasi berikutnya.
Surveillance terus dilakukan terhadap kawanan perampok ini. Suatu malam, Neil and the gang sampai di sebuah tempat. Mereka hendak memasang perangkat yang sebelumnya mereka beli dari Kelso. Vincent dan kru memantau dari truk polisi, menyaksikan aksi penjahat itu secara live dari tayangan tim buru sergap di lapangan. Tim buru sergap di bawah komando Drucker berada di TKP, siap menyergap begitu instruksi keluar dari Vincent. Cherito menaiki tiang untuk memasang transmitter pada jalur kabel, sementara Chris mendobrak dinding besi tempat tersimpannya server komputer gudang tersebut. Neil sendiri memantau kondisi di sekitar. Suasana sangat sunyi. Operasi sedang dilakukan, tim Vincent menunggu momennya yang tepat untuk melakukan penyergapan. Seorang anggota polisi gak sengaja membenturkan badannya ke dinding truk sehingga menimbulkan sedikit bunyi. Bunyi yang sedikit itu langsung memicu rasa waspada seorang Neil. Ia langsung menyusul Chris yang masih melakukan pengeboran untuk mengajaknya cabut. Tim perampok saat itu juga tanpa rasa ragu, tanpa pikir panjang, berkeputusan menunda operasi mereka. Mereka pergi dari lokasi TKP, meninggalkan Vincent yang frustasi melihat kesiagaan komplotan ini. Besok siangnya komplotan perampok melakukan rapat siaga di sebuah lapang. Neil merasa bahwa hawa panas sekarang sudah ada di sekitar mereka, seperti judul film ini, Heat. Untuk keadaan seperti itu, ia terbiasa menerapkan asumsi bahwa posisi mereka sedang dalam bahaya. Ia menyarankan agar mereka split dulu dan mengabaikan rencana operasi sampai hawa panas itu sudah mulai terasa senyap. Dia meminta pendapat dari semua anggotanya. Cherito menyerahkan segala keputusan kepada Neil. Dia sih ngikut aja. Namun Chris yang kondisi keuangannya lagi ambyar karena judi, merasa dia membutuhkan hasil dari operasi itu. Sementara mereka masih belum bisa mendapatkan uang dari hasil perampokan surat jaminan hutangnya Vincent. Cherito kemudian ingin meyakinkan lagi kepada Neil apakah itu memang jalan yang terbaik. Neil berpendapat bahwa dengan kondisi Cherito sekarang, keluarganya lagi adem, investasi jalan, dan tabungan pun mencukupi, ia harusnya mundur. Dia kali ini menyerahkan keputusan pada masing-masing anggota. Cherito melihat Chris yang tampaknya lagi benar-benar butuh. Ia memutuskan untuk melanjutkan operasi mereka meskipun dengan risiko yang sekarang mereka hadapi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Timnya Vincent pun melakukan movement mereka. Mereka mendatangi Alan Marciano, teman selingkuhannya Charlene, istrinya Chris. Tim kepolisian memegang kasus pelanggaran yang telah diperbuat oleh orang ini. Maka dari itu, mereka memaksanya untuk membantu mencari celah lewat Charlene agar bisa mendapatkan info tentang pergerakan Chris. Neil, Chris, dan Cherito melanjutkan planning mereka untuk membuat skema terhadap operasi yang akan mereka jalankan. Mereka melakukan survei ke sebuah galangan kapal untuk melakukan mapping terhadap rute pelarian setelah mereka melakukan perampokannya nanti. Kegiatan mereka tidak lepas dari pantauan timnya Vincent yang mengintai dari atas sebuah kontainer. Timnya Neil berdiskusi dan kemudian pergi. Lalu Vincent and the gang pun keluar dan menghampiri spot tadi di mana Neil dan kawan-kawan berdiskusi dan melihat ke arah mereka tadi memandang. Mereka memperkirakan apa yang tadi didiskusikan oleh kawanan perampok itu. Dari situ, Vincent baru sadar bahwa mereka sudah masuk jebakannya Neil dan kawan-kawan. Kini, identitas mereka pun sudah jadi jelas di hadapan para perampok yang memang sedang mengintai dari kejauhan. Mau tidak mau, Vincent harus mengucap bravo kepada mereka. Malamnya, Neil bertemu dengan Nate. Nate menyerahkan denah gedung lengkap dengan jaringan komputer yang terpasang di sebuah bank, dan Neil memperlihatkan foto dari anggota LAPD yang tadi berhasil ia capture. Nate mengenali sosok Vincent Hanna sebagai detektif yang maniak. Track record prestasinya sangat panjang. Dia sangat berdedikasi sampai rela mengorbankan rumah tangga. Dia itu sampai nikah 3 kali. Orang ini bahaya, kata Nate. Melihat kondisi sekarang, dia menyarankan agar Neil melipir dulu. Neil yang kini sudah terikat janji dengan teman-temannya sudah tidak memiliki opsi untuk itu. Dia harus maju untuk menjalankan operasinya. Malamnya Vincent melakukan pemantauan udara. Dia mendapatkan laporan bahwa mobil Neil sedang melaju di sebuah jalan tol. Mobil ini sudah ada yang membututi, 3 mobil di belakang dan 2 di depan. Vincent kemudian meminta dijemput oleh salah satunya di persimpangan jalan. Kemudian dia sendiri membututi mobil gembong kriminal itu, sampai pada akhirnya ia berada tepat di belakang mobilnya Neil. Vincent memberi kode agar ia menepi. Neil menangkap kode tersebut dan dia pun menepi dengan tetap mempersiapkan senjatanya di dalam dashboard.
Vincent keluar dari mobilnya, menyapa Neil, dan mengajaknya untuk ngopi di sebuah tempat. Kedua top performer di bidangnya masing-masing ini pun bertemu saling berhadapan. Yang satunya detektif jagoan yang sangat berdedikasi, dan yang satunya lagi kriminal jagoan yang mempunyai disiplin tingkat tinggi. Vincent mencoba mempersuasi Neil agar tidak lagi melanjutkan aksinya. Neil menjawab bahwa ia lagi nggak pakai kaos bertuliskan I am a loser. Vincent merayu Neil agar ia mulai menjalani kehidupan sebagai warga negara yang biasa saja. Neil menjawab bahwa dia nggak ngerti cara menjadi warga yang biasa. Dia nggak suka bakar-bakar ikan di halaman ataupun nonton bola. Mereka punya kesepahaman bahwa kehidupan pribadi mereka ancur-ancuran karena profesi yang mereka jalani. Tapi sebagaimana Vincent, Neil pun merasa tidak memiliki keahlian lain daripada yang sekarang sedang ia jalani. Oleh karena itu, pada akhirnya mereka akan terpaksa harus bertemu dalam sisi yang berseberangan. Dan keduanya, meskipun saat itu mereka sudah ngopi bareng, gak akan ragu sedikit pun apabila nantinya mereka saling berhadapan. Mereka pun berpisah dan Vincent kembali ke kantornya dan langsung dihadapkan pada laporan bahwa krunya Neil yang lain sudah menghilang dari pemantauan mereka. Vincent kaget karena baru setengah jam yang lalu dia ngopi sama Neil, gimana caranya yang lain bisa kabur. Timnya Neil yang cerdik itu memprediksi bahwa momen Neil dan Vincent ketemu, konsentrasi tim polisi akan terpusat kepada mereka berdua. Oleh karena itu, mereka memindahkan transponder pengintai mereka ke kendaraan lain, dan mereka pun bergerak dengan kendaraan yang berbeda. Saat itu, Trejo, Chris, dan Cherito sedang berada di sebuah basement gedung bertingkat. Mereka sekarang dengan bekal denah gedung yang didapat dari Kelso sudah bisa mengetahui dengan persis lokasi server komputer dari bank tersebut dan kemudian menanamkan hardware mereka pada mainboard server itu. Roger Van Zandt yang gelisah karena tidak kunjung mendengar kabar dari Neil mulai khawatir dengan keberadaan surat-surat jaminan hutangnya. Malam itu ia kedatangan seseorang di kantornya. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wayne Rowe. Dia menawarkan jasanya kepada Van Zandt untuk meringkus Neil. Dia bilang bahwa ia tahu banget cara untuk menyergap Neil dan kawan-kawan. Besok paginya momen hari H operasi perampokan. Neil, Chris, dan Cherito berada di sebuah kafe untuk bersarapan. Mereka masih menunggu Trejo. Neil melihat bahwa salah seorang koki di kafe tersebut adalah seseorang yang pernah satu tahanan dengannya. Kemudian, telepon selular Cherito berdering, Trejo yang meneleponnya. Trejo meminta ditelepon balik lewat jalur darat ke telepon umum tempat dia berada. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah dibuntuti sejak dia keluar dari rumah dan dia tidak mau bergerak ke arah mereka karena hal itu secara tidak langsung akan membongkar operasi mereka hari ini. Dengan berat hati, Trejo menyatakan mundur dari operasi. Neil mengerti. Namun karena misi harus tetap dijalankan, pada akhirnya Neil mendatangi si om tukang masak. Saat itu juga ia mengajaknya untuk menjadi driver di operasi yang akan mereka jalankan sekarang. Si mantan napi yang sudah insaf ini masih merenung sejenak sampai akhirnya ia membuat keputusan, ia melemparkan apronnya dan ikut dengan Neil. Tiba di bank yang dituju, Neil, Chris, dan Cherito masuk berlaga seolah seorang nasabah dengan taksido dan style mereka yang elegan. Mereka mengamati keadaan sekitar dan bergerak menuju posisinya masing-masing sampai dirasa momen yang tepat ketiga sekawanan ini melakukan aksinya secara berbarengan. Chris dan Cherito melumpuhkan para satpam dan Neil menteror para pengunjung agar mereka diam pada posisinya, tidak bergerak dan semuanya dianjurkan untuk duduk dan tidak memandang ke arah mereka. Sementara Neil dan Cherito standby, Chris bergerak menuju brankas dan menggondol tumpukan uang kertas. Lalu dia memasukkannya ke dalam tas besar dan mengopernya kepada Neil. Neil membawa tas tersebut dan mengopernya lagi ke Cherito yang berada tepat di pintu. Operasi tersebut lancar jaya. Pergerakan mereka di dalam bank. Di kantor polisi, timnya Vincent mendapatkan laporan dari seseorang yang bernama Hugh Benny, yang mana dia ini adalah orangnya Van Zandt, bahwa perampokan akan segera dilakukan oleh Neil McCauley terhadap Far East National Bank pukul 11.30. Maka mereka pun segera bergegas menuju bank tersebut. Sepasukan polisi pun ditugaskan untuk memblokir jalan persimpangan dari lokasi bank itu. Di lokasi bank, Cherito sudah duluan masuk ke dalam mobilnya dengan setas besar uang jarahan. Lalu kemudian disusul oleh Neil dan berikutnya kemudian Chris yang terakhir baru keluar dari pintu bank sedang bergerak menuju mobil menyusul rekannya. Saat itu Vincent dan kawan-kawan sudah tiba di lokasi. Mereka berhenti agak jauh dari lokasi bank dan berjalan kaki sambil mengintai kondisi di depan pintu. Momen itu adalah pada saat Chris sedang bergerak keluar dari pintu, maka mereka pun bergerak mendekat.
Mereka menunggu hingga kawanan perampok ini semuanya sudah berada di dalam mobil. Chris saat itu sudah hampir masuk ke dalam mobil ketika kemudian ia melihat seorang polisi di seberangnya dan secara refleks Chris langsung menembak polisi itu dan terjadilah adu tembakan. Chris masuk ke dalam mobil, mereka mencoba untuk kabur. Mobil perampok diserang tembakan dari segala penjuru. Mobil kawanan perampok terus meluncur menyusuri jalan protokol yang lebar. Di perempatan jalan, mereka rupanya sudah dihadang oleh barikade mobil polisi. Ban mobil berhasil digembosi, sopir mereka pun tertembak mati. Mereka harus keluar dari mobil dan bertarung dengan pasukan polisi yang mengepung dari depan dan belakang mereka. Dengan berlindung di depan beberapa mobil yang terhenti karena lampu merah, pertarungan pun terjadi. Vincent berlari menguber dari lokasi bank menuju area pertempuran. Ketangguhan para perampok dengan senjata revolvernya bisa membuat pasukan polisi keteteran. Sampai pada suatu momen, mereka hendak bergerak dari lokasi tadi, Chris tertembak oleh salah seorang polisi. Ia dibantu jalan oleh Neil dan berlari menuju halaman parkir sebuah supermarket. Sementara Cherito berlari ke arah yang berbeda, dia sekarang bertarung mencoba kabur sendiri. Adu tembak pun terjadi antara Vincent dan Neil. Neil kemudian masuk ke dalam sebuah mobil dan akhirnya berhasil kabur dari tempat itu meskipun tetap dalam serangan tembakan Vincent. Sementara Cherito berhasil disudutkan, ia terpaksa masuk ke dalam sebuah mall dan di halaman mall itu ia menculik seorang anak yang sedang sendirian ditinggal emaknya yang kabur ketakutan. Vincent sendiri bergerak menuju arah samping mall ini dan berpapasan dengan Cherito yang sedang bergerak ke arahnya. Dia berhasil menembak Cherito tepat di kepalanya. Cherito pun berhasil dilumpuhkan. Sementara itu Neil membawa Chris ke seorang dokter. Lukanya lumayan parah mengenai pundak dekat dengan leher. Chris dititipkan di ruangan praktik dokter itu agar dijemput oleh Nate, sementara Neil pergi dulu untuk membereskan sesuatu. Ia penasaran terhadap orang yang telah membocorkan operasi mereka. Maka dari itu, yang ia curigai adalah satu-satunya orang yang gak hadir dalam aksi tersebut, yaitu adalah Trejo. Neil masuk ke rumah Trejo yang ternyata kondisinya sedang tidak terkunci dan dalam keadaan gelap gulita. Dia memeriksa ke sebuah kamar, mayat istrinya Trejo sedang tergolek bersimbah darah. Dia menelusuri rumah itu dan di ujung lorong di ruangan belakang, dia melihat Trejo sedang dalam keadaan terkapar juga bersimbah darah. Trejo meminta maaf karena ia terpaksa harus bicara karena orang itu telah menganiaya istrinya. Neil menanyakan siapa pelaku kejadian tersebut. Waingro, kata Trejo dalam hembusan nafasnya yang sudah mulai tersenggal. Waingro dengan kolaborasinya bersama Van Zandt yang telah mengirim informasi itu kepada pihak kepolisian. Mereka mendapatkan infonya dari Trejo yang sebelumnya telah mereka siksa. Neil hendak memanggil dokter tapi Trejo menolak karena ia merasa sudah gak akan sanggup untuk bertahan. Ia meminta Neil untuk mengakhiri penderitaannya. Kemudian lewat informasi dari Nate, Neil mengetahui alamat rumah Van Zandt dan meluncur menuju rumah tersebut. Lewat halaman belakang, Neil masuk mendapatkan Van Zandt dalam posisi yang tidak waspada. Tanpa banyak omong, Neil langsung menghabisinya. Pasukan Vincent kini lagi ngubar Hugh Benny, orangnya Van Zandt, orang yang telah membocorkan operasi Neil kepada mereka. Polisi berharap bisa mendapatkan informasi lebih dari orang ini. Mereka pun langsung mendobrak masuk menuju apartemennya dan tanpa perlawanan berarti menangkap Hugh Benny yang juga nggak mengira bahwa akan mendapatkan serangan dari polisi. Sementara itu, Sersan Drucker yang mengawal Alan Marciano berhasil membawa masuk pria ini dengan Charlene yang meminta dibawa pergi setelah melihat berita perampokan yang dilakukan suaminya dari tayangan televisi. Mereka diposisikan di sebuah apartemen yang telah dijaga oleh para anggota kepolisian. Charlene baru menyadari bahwa ia telah dijebak oleh Alan. Sersan Drucker meminta kerjasama dari Charlene untuk menjaring suaminya dengan imbalan jaminan keselamatan dia dan anaknya. Setelah menimbang-nimbang, Charlene menyatakan setuju dan akan menelpon Chris agar mau datang menyusulnya ke apartemen tersebut. Vincent sendiri saat itu sudah mendapatkan informasi dari Hugh Benny bahwa Waingro dan dirinya bekerja untuk Roger Van Zandt dan polisi sudah memeriksa rumah Roger Van Zandt ini yang ternyata sudah mati ketika polisi sampai di rumahnya. Vincent sudah bisa menduga bahwa itu adalah kerjaan Neil.
Dia memperkirakan tempatnya akan dituju berikutnya oleh Neil, yaitu tempatnya Waingro. Penjahat ini sekarang lagi sembunyi di sebuah hotel di dekat daerah airport. Dia teregistrasi atas nama Jameson. Polisi diminta siaga dan menjalankan surveillance karena sangat mungkin Neil akan melakukan balas dendam terhadap Waingro. Neil sendiri saat itu tidak langsung beraksi. Ia harus meyakinkan ceweknya dulu agar mau pergi barengan dia. Baru sekarang ceweknya ini tahu jati diri Neil sebenarnya. Sebelumnya dia mengaku kerja sebagai sales perkakas baja. Neil mengambil ID baru dan tiket pesawat yang diurus oleh Nate. Chris sendiri yang saat hendak ditemuinya ternyata udah kabur dari tempatnya Nate. Chris hendak mencari Charlene. Malamnya kontak telah dilakukan oleh Charlene dan suaminya akan datang menghampirinya. Polisi pun bersiaga. Sebuah kendaraan diketahui telah berhenti di depan apartemen tersebut. Charlene diminta buat nongol di balkon agar Chris mau masuk ke dalam apartemen. Charlene meskipun dongkol dengan Chris, ternyata rasa cintanya masih sangat besar. Dia gak rela suaminya diringkus polisi. Dia memang tetap nongol di balkon, tetapi sambil diam-diam memberikan isyarat dengan tangannya agar Chris gak usah masuk. Melihat tatapan dan kode dari istrinya, Chris sudah mengerti bahwa ada sesuatu yang gak beres. Dia pun urung untuk masuk dan pergi meninggalkan tempat itu. Neil telah berhasil membujuk Edie agar mau pergi dengannya. Meluncurlah mereka menuju airport. Dalam perjalanan, Nate mengkonfirmasi bahwa pesawat tidak akan delay dan akan tepat waktu. Sekaligus juga, dia memberitahukan bahwa Waingro ada di hotel dekat dengan airport, teregistrasi atas nama Jameson. Nate menyangka bahwa Neil udah gak akan peduli lagi dengan orang itu. Kedua sobat itu pun say goodbye. Namun dendam Neil terhadap Waingro masih terlalu berkobar. Sebelum nyampe airport, ia menyempatkan diri dulu untuk mampir mencari musuhnya tersebut. Edie ia tinggalkan sendiri di dalam mobil sementara Neil memburu orang yang sangat dibencinya ke dalam hotel. Saat itu pihak LAPD sudah dalam keadaan desperate. Vincent meyakini bahwa Neil sudah pergi jauh. Mereka juga sudah gagal menangkap Chris. Di hotel, Neil membunyikan alarm tanda kebakaran sehingga menyebabkan terjadinya chaos. Para penghuni kamar meninggalkan ruangan, demikian juga dengan petugas kepolisian yang sedang melakukan pengintaian namun tidak dengan Waingro. Dia tetap stay di kamar sehingga salah seorang polisi pun harus tetap mantengin layar memantau. Pada akhirnya polisi ini masih bisa melihat Neil ketika dia mendobrak kamar Waingro. Waingro pada akhirnya memang berhasil dihabisi, tapi polisi tadi sudah melaporkan hal itu kepada Vincent dan dia beserta krunya langsung memburu ke hotel tersebut. Suasana chaos di luar dan dalam hotel menyebabkan Neil tidak bisa begitu saja lolos dan pergi. Dia ketahan oleh para pengunjung yang berdesakan hendak keluar. Saat ia hendak sampai ke mobilnya, Vincent yang berangkat dengan heli sudah ada di tempat itu dan melihat keberadaan Neil di antara hiruk-pikuk suasana. Neil pun melihat bahwa Vincent sedang mendatanginya. Ia terpaksa meninggalkan Edie karena momen seperti itu tidak ada toleransi untuk meragu. Dua jagoan ini pada akhirnya memang harus saling berhadapan. Vincent mengejar Neil yang lari ke pelataran bandara. Terjadi adu tembak di antara mereka sampai akhirnya dengan bantuan lampu tanda pendaratan di runway bandara yang menyala ketika sebuah pesawat hendak landing, Vincent bisa menandai posisi Neil dan menembak buruannya tersebut. Di momen sekarat itu, Neil menjulurkan tangannya kepada Vincent untuk menjabat tangan. Dia memberi tanda selamat kepada lawannya karena telah berhasil memenangkan game kucing-kucingan di antara mereka. Neil telah melupakan disiplin yang selama ini ia pegang teguh, bukan pada saat ia meninggalkan Edie, tapi saat ia terbawa emosi sehingga harus memburu Waingro. Padahal calon istrinya dan pesawat yang akan membawa ia kabur sudah menunggu. Demikian ceritanya Bro dan Sis, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.